khususnya untuk DKI, dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat khususnya kaum Kristiani, kita mendapat satu kesimpulan bahwa yang layak untuk pemimpin DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Dukungan untuk Anies Baswedan agar maju di Pilkada Jakarta 2024 terus mengalir dari masyarakat Jakarta. Terbaru, dukungan diberikan oleh Himpunan Warga Gereja Indonesia atau HGI. Tak tanggung-tanggung, kelompok masyarakat yang beragama Kristiani itu mendatangi DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024 untuk menyampaikan aspirasinya terkait penyelenggaraan pilkada di Indonesia, khususnya Pilkada Jakarta. Mereka ingin PKS mengusung Anies di pilkada tersebut. Dasar pertimbangan mereka ingin Anies kembali memimpin Jakarta adalah karena kinerja Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Jadi untuk pertemuan tadi Pak, apa aja yang dibahas? Ya, tadi kami lebih banyak membahas terkait dengan hubungan kerjasama antara HGI dengan DPP PKS, khususnya untuk Pilgub DKI, samping untuk pilkada-pilkada ke depan, karena kami rindu sebagai bagian dari masyarakat daerah DKI ingin berkontribusi bagi kelancaran, kualitas, dan pelaksanaan pilkada ke depan. Itu yang menjadi kerinduan kita, sehingga kita bisa berdiskusi dengan Presiden PKS mengenai hal-hal yang tadi saya sebutkan. Pak, mengenai aspirasi dari dan para pendeta ke PKS gimana Pak? Apa jawabannya dari PKS? Ya, PKS sebagai partai yang nasionalis dan terbuka juga, dengan senang hati mereka menyerap aspirasi yang kami kemukakan untuk kedepannya terjalin suatu hubungan yang baik dari semua kalangan, semua agama, termasuk kami yang dari Kristiani khususnya, dan juga terkait dengan pelaksanaan pilkada yang bersih, berkualitas, bermartabat. Nah, itulah yang disambut baik oleh Presiden PKS dan jajarannya. Harapannya bahwa pilkada-pilkada ke depan itu belajar dari yang sudah lalu-lalu ini, terjadi perbaikan dan lebih fair lagi, lebih bebas, lebih murni. Itu menjadi harapan dari DPP PKS dan Majelis Pusat HGI. Pak, dijabarkan Pak aspirasi yang tadi disampaikan apa aja Pak? Aspirasinya di samping tentu kita rindu untuk adanya pemimpin yang mumpuni di seluruh daerah, tapi khususnya di DKI, kita juga berharap pelaksanaan daripada pilkada ke depan itu betul-betul bebas, adil, dan murni. Dan khususnya untuk DKI, dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat khususnya kaum Kristiani, kita mendapat satu kesimpulan bahwa yang layak untuk pemimpin DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Itulah kira-kira yang kami diskusikan dengan Presiden PKS, DPP PKS, dan hal itu tentu menjadi pertimbangan internal bagi mereka. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan itu sejalan juga dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman dari PKS. Pak, pertimbangan apa saja Pak yang mendasari HGI ini mendukung Pak Anies ke dua periode? Berangkat dari rekam jejak, demikian juga apa yang sudah beliau lakukan selama 5 tahun sebelumnya secara tuntas, jadi tidak berhenti di tengah jalan, tetapi menyelesaikan kepemerintahan yang lalu, maka saya kira itu menjadi
semacam referensi untuk kita rindu supaya kepemimpinan yang berhasil, yang mengayomi semua, yang mendatangkan kemajuan untuk kota, kebahagiaan untuk warga, itu kiranya bisa dilanjutkan dalam periode berikutnya. Jadi itu kira-kira alasan yang membuat bahwa tidak ada salahnya untuk kita kemudian mendorong Pak Anies lagi maju dalam periode yang kedua ini. Nah, kalau dari HGI sendiri Pak, ada berapa orang yang datang ke DPP PKS? Iya, dari HGI sendiri tentu tidak serta-merta mewakili organisasi gereja, tetapi kami adalah personal ya, person-person yang rindu untuk terjadi perbaikan di Indonesia, khususnya di DKI ini. Kami datang dari berbagai kalangan, ada yang rohaniawan, ada yang kaum profesi, seperti di sebelah saya Pak Saud Situmorang sebagai kaum profesi di bidang hukum, ada rohaniawannya, ada juga yang berprofesi sebagai usahawan dan lain sebagainya. Jadi ini semata-mata warga secara personal yang rindu untuk perubahan terjadi di DKI Jakarta ini. Pak, tadi Bapak menyebutkan rindu akan perubahan nih Pak. Nah ini kan Pak Anies kan tidak menjabat setelah maju di Pilpres nih Pak, kan diganti oleh PJ dari pemerintah nih Pak. Emang selama ini apa sih Pak yang ada di masyarakat Pak selama PJ itu di Jakarta, kepemimpinan PJ? Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh PJ selama ini terlalu tergopoh-gopoh kalau saya mau menilai ya tentang hal itu, tetapi kami lebih melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies sebelumnya, bahwa ada hal-hal positif yang memang harapan kami diteruskan oleh PJ, tetapi realitanya masih memang tersendat, dan saya kira ada baiknya kalau kemudian Anies diberi kesempatan untuk melanjutkan apa yang sudah sempat terjadi 5 tahun sebelumnya. Pak, kan sampai sejauh ini DPP PKS belum memberi kepastian apakah akan mengusung Pak Anies atau enggak. Bagaimana dengan aspirasi yang Bapak sampaikan tadi? Bagaimana respon dari DPP PKS, Pak? Ya, sebagai sebagai partai tentu mereka menerima, tapi mungkin yang lebih menjelaskannya adalah bagian itu bukan ranah saya. Ini humas yang lebih. Pak, tapi dari HGI sendiri yakin Pak PKS akan meminang Anies Pak? Kalau nggak yakin kita nggak kemari dong. Ngapain juga kita sia-sia kan? Artinya subjektivitas kita yakin, tetapi keputusan ada di tangan mereka. Jadi yang jelas begini, Presiden PKS Pak Ahmad Saiku tadi sangat senang dengan kehadiran teman-teman dari HGI, ya, dan menjadi satu semangat ya, spirit untuk melakukan kolaborasi, ya, bukan hanya aja di DKI tapi ya Pak ya, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fakta PKS di DKI Jakarta tidak bisa mengusung sendiri. Artinya harus berkolaborasi dengan partai-partai yang lain. Tadi Pak Presiden Ahmad Saiku mengatakan sebaiknya setelah dari PKS, Pak teman-teman dari HGI juga datang ke partai lain, ya, untuk memberikan aspirasi yang sama. Supaya apa? Supaya nanti kalau PKS berkolaborasi dengan partai-partai yang lain sudah ada kesepahaman. Kira-kira itu, ya. Tinggal masalahnya, keputusannya kan pendaftaran masih tanggal Agustus. Ya, jadi nanti kita lihat saja, ya mudah-mudahan aspirasi dari HGI bisa ditampung dan ini menjadi salah satu bahan dari pimpinan PKS untuk penguatan. Ya, mudah-mudahan ya dengan partai-partai lain juga sepakat, begitu ya. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya PKS ini menyambut baik dan kemudian kita melihat politik ini kan dinamis Pak. Berarti kemungkinan Pak Anies Baswedan juga akan diusung untuk pilkada pilgub nanti. Kita lihat nanti hasil keputusannya. PKB sudah memastikan diri mengusung Pak Anies. Apakah PKB sudah ada komunikasi dengan PKS? Komunikasi selalu ada Pak. Ya, cuman masalah keputusannya yang belum Pak. Kalau keputusan itu keputusan Pak, mungkin akan dibahas di internalnya DPP PKS sendiri.
kita ini bahas pilkada ada 580 kabupaten kota, Pak. Ini sekarang ada rapat dari Kalimantan segala macam. Jadi memang semuanya paralel. DKI, nih kalau kata Mas Pipin tadi, kita ini biasanya kayak makan bubur panas dari pinggir dulu, Pak. Ya, Indonesia Timur, ya, ujung-ujung itu kita sudah putuskan. Tapi yang tengah itu nanti belakangan biasanya. Karena jagoan biasanya datang belakangan. Jadi artinya Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, DKI biasanya nanti terakhir keputusan. berarti Gilang Agustus ya Mas. Dari Kim gimana Pak? Tawaran cawagup dari Koalisi Indonesia Maju kemarin, berarti udah dimentahkan lagi deh. Oh, nggak ada yang mentah, semuanya pasti berproses, Pak. Ya, kalau yang mentah mah daging kambing di. Pak, berarti bisa dibilang PKS sampai saat ini belum memutuskan untuk mengusung Pak Anies karena mempertimbangkan pengakuan Presiden PKS yang ada tawaran cawagup dari Kim itu, Pak. Oh, nggak begitu, ya. Kan semua berjalan paralel rapatnya, ya. Tetapi untuk DKI, ya, ini kan kita masih berkomunikasi dengan partai-partai calon koalisi kita. Itu yang belum selesai, Pak. Ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Pak, bocoran Pak Tato, kalau dari internal PDIP katanya akan mendorong ke Anies. Kira-kira sudah komunikasi dengan PDIP? Dia harus tanya ke PDIP. Kalau soal komunikasi, Pak, kita di Jakarta ini selalu komunikasi DKI, ya, dengan semua partai. Ya, karena nggak mungkin kita nggak berkomunikasi. Gitu loh. Komunikasi kita jangankan dengan partai-partai, dengan HGI dan segala macam, kita juga berkomunikasi terus, apalagi dengan partai-partai yang ada di DPR atau di DPRD. Tapi PKS kan bisa ngusung sendiri tanpa koalisi. Nggak bisa, Pak. Di DKI nggak bisa. Kurang 4 kursinya. Ya, jadi makanya perlu bertemu dan berkomunikasi dan bersama-sama dengan partai yang lain. Gitu. Pak, kalau nggak salah kan DPW PKS DKI sudah mengusulkan. Sudah, tetapi keputusan tetap ada di DPP. DPW PKB juga sudah mengusulkan, tapi tetap ada di DPP PKB. Jadi tetap semuanya ada di pimpinan pusat. Ya, mudah-mudahan aspirasi dari teman-teman HGI bisa ditampung. Itu tadi dari PKS. Nah, kalau HGI sendiri setelah dari DPP PKS ini akan kemana kira-kira? Karena balik lagi PKS ini butuh partai lain untuk dapat mengusung Anies Baswedan yang seperti disampaikan tadi. Di HGI bukan cuma saya, tapi ada Pak Saud dan Pak Ketua. Saya salah satu pembina. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ketua. Ya, Pak Ketua. Baik, kita setelah dari PKS ini kita akan juga berusaha untuk audiens ke Nasdem atau partai-partai lain. Nah, jadi untuk memantapkan semua apa yang sudah kami lakukan saat ini, kami akan terus melakukan hal-hal ini ke partai-partai lain juga. Nah, untuk penjadwalan dan juga konfirmasi dari partai-partai lain itu apakah sudah mendapatkan respon juga dari salah satunya Partai Nasdem yang juga? Kita masih terus berkomunikasi. Berarti sampai saat ini bisa dikatakan Nasdem belum mengkonfirmasi untuk pertemuan seperti itu? Masih tetap kita ajukan dan kita tetap ada komunikasi dengan, tinggal menunggu dari mereka. Pak, dari HGI ada rekomendasi nggak Pak soal wakil Pak Anies Baswedan? Saat ini belum ada, kita mengarah ke sana. Nah, kalau bisa tanggapannya tentang Kaisang juga diusung untuk menjadi wakilnya, bagaimana? Apakah HGI juga akan memberikan respon positif atau positif? Untuk saat ini itu bukan ranah kami. Pak, tadi dari HGI sempat bilang kalau ada program Pak Heru Budi yang tidak dilanjutkan, program Anies yang tidak dilanjutkan. Apakah ini terkait bantuan operasional tempat ibadah yang seperti keluhan itu, yang mandek atau seperti apa? Ya, yang kami rasakan sampai saat ini memang masih dilanjutkan. Jadi tidak ada keluhan soal penyaluran bantuan operasional itu ya? Tidak ada. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih teman-teman wartawan sudah datang.